Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, senang sekali kita jumpa lagi di acara Eksakta edisi Klinik Data Pendidikan ya. Ini jagoan-jagoan kita nih dari uh, data pendidikan. Pusdatin sudah siap ya untuk mengantarkan satu tema sekaligus nanti juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para operator sekolah di seluruh Indonesia terkait masalah yang dihadapi ya. Yang hari ini hadir, halo apa kabar? Ada Mas Prayudi Permana Indrayuwana. Kasih tangannya. Iya. Ada Mas Fajarudin. Ya, Ya, ditemani oleh sohib-sohibnya ini ya, yang nggak muncul di frame. Terima kasih sudah hadir. Silakan menyapa sahabat edukasi, menyapa para operator sekolah, dan menyampaikan hari ini kita mau bahas tema tentang apa? Oke, baik. Selamat sore ya. Ini siang apa sore ya? siang menjelang Siang sore. menjelang sore. Sahabat edukasi. Hari ini kita akan membahas tema mengenai pemutakhiran data domisili peserta didik dalam rangka penanganan ATS atau anak tidak sekolah. Gitu. Ini sebuah isu yang mungkin belum semua masyarakat Indonesia sadari bahwa angka anak tidak sekolah tuh ada ya, Ya, Ya. secara statistik ternyata ya. Tapi ini kalau untuk di para operator sekolah ini kan ada tambahan ya di residunya mereka itu di Perpal PD ada tambahan untuk mengupdate data domisili peserta didik. Oh, itu dia Betul, yang sekarang mau betul. dibahas ya. Jadi dilakukan oleh operator sekolah melalui aplikasi Perpal PD. Jadi untuk sekarang itu dipastikan sesuai dengan tempat tinggal peserta didik saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pindah itu harus diupdate di edit identitas. Iya, apalagi pasca COVID ya, Ya, pasti banyak yang mungkin angkanya ini bergerak naik ya, karena ya pernah jadi dengar ini juga itu ya. sebenarnya ini dalam rangka peningkatan tata kelola dan validitas data dan informasi yang terintegrasi di lintas sektor, kementerian dan lembaga. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, salah satu syarat yang harus terjamin bahwa data sektoral pendidikan harus terintegrasi dengan data induk nasional. Nah, salah satu variabel data sektor pendidikan yang validitasnya penting adalah data tempat tinggal peserta didik saat bersekolah atau domisili ya. Jadi untuk memastikan validitas data tersebut, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi desa tempat tinggal peserta didik. Nah, data tempat tinggal peserta didik dimanfaatkan untuk pemetaan, penanganan dan pengentasan anak tidak sekolah atau drop out dan lulus dan melanjutkan. Jadi data ini sebetulnya dari dulu udah ada di Verval PD. Ya belum, jadi maksudnya harus diupdate. Jadi yang melakukan itu operator ya. Jadi operator sekolah itu mengupdate data. Jadi ya biasanya siswa itu dia akan ngirim data kan berdasarkan kakak itu. Tapi nanti kan ada alamat juga. Nah sebelumnya kan tidak ada tuh untuk domisili. Nah sekarang harus wajib dicantumkan domisili nih. Jadi kecamatan, kelurahan atau desa gitu. Iya, Jadi biasanya harus ada. nggak selalu sinkron ya, kakak dengan domisili gitu ya. Jadi Jadi ada domisili dua data ya. jadi harus diupdate gitu. Cuman memang kalau untuk yang data pokoknya itu kan harus mengacu ke Dukcapil ya. Kalau domisili ya harus disesuaikan aja gitu. Kalau memang jadi sekarang ya nggak boleh kosong karena memang masuk ke residu ya. Mungkin banyak operator sekolah yang masih bingung. berteriak ya. Ya kok Berteriak jadi datanya residunya banyak nambah residu. gitu. Nah yang nambah residu itu ya residu domisili. Ya, Jadi memang kita minta untuk operator sekolah itu untuk mengupdate data domisili peserta didik. Itu. Jadi ini adalah pekerjaan aktif ya. Ini adalah harus berinteraksi dengan peserta didik dan orang Ya. tuanya ya. Ya mungkin kalau operator bilangnya waduh ada tambah kerjaan lagi ya. Gitu palingnya. Tapi ini memang Ya. penting untuk penanganan anak tidak sekolah ini. Gitu. Iya. Jadi update domisili itu untuk saat ini jadi penting gitu. Iya. Bagaimana ini pemanfaatan tools baru ini? Ada tool baru hal-hal ini, teknis yang mau jadi yang disampaikan? untuk ini di websitenya kalau untuk yang ATS ini melihatnya di
pd.data.kemdikbud.go.id/ats. Nah, nanti di sana itu aksesnya jadi untuk umum tuh bisa ya, beranda itu bisa dicek oleh umum, operator dinas, provinsi, kabupaten kota, dan operator sekolah. Nah, tetapi untuk fitur misalnya kayak rekap data berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikan provinsi itu umum bisa lihat, terus kabupaten kota umum juga bisa lihat. Nah, itu nanti operator dinas provinsi yang bisa lihat. Nah, nanti untuk rekap data pada wilayah dan jenjang pendidikan satuan pendidikan itu hanya bisa dilihat oleh operator dinas provinsi, kabupaten kota maupun operator sekolah. Nah, terus data individu peserta didik yang DO dan LTM juga hanya bisa dilihat oleh operator dinas, kabupaten kota, dan operator sekolah. Nah, untuk verifikasi peserta didiknya itu yang melakukan adalah operator sekolah. Tuh. Jadi kalau terus cari statusnya itu bisa dilihat oleh operator dinas, provinsi, kabupaten kota maupun operator sekolah, dan persetujuan perpalnya dilakukan oleh operator dinas, provinsi maupun kabupaten kota, dan operator sekolah juga. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk dinas pendidikan provinsi itu hanya bisa melihat data individu peserta didik DO dan LTM jenjang SMA SMK. Nah, kalau kabupaten kota hanya bisa melihat peserta didik yang DO dan LTM jenjang SD dan SMP. LTM itu apa? Lulus tidak melanjutkan. Jadi dia sudah lulus tapi tidak melanjutkan. Jadi contoh itu termasuk anak putus sekolah ya. Jadi dia misalnya udah lulus nih SD tapi nggak melanjutkan ke SMP. Jadi yang termasuk kategori anak tidak sekolah bisa diulang lagi, berarti ada berapa kategori? Kategori apa nih? Jadi ini termasuk anak tidak sekolah tadi ya? Ada dua, DO, dropout, dan LTM, lulus tidak melanjutkan. Itu. Iya, ada angka atau statistiknya atau tidak dari SD sampai SMA? Itu nanti ada belum yang ya? tadi saya kan ada websitenya tuh yang tadi saya bilang. Ini yang pd.data. Nah, di sini ada nih pd.data.kemdikbud.go.id/ats. Itu nanti lamannya untuk melihat profil ATS. Nah, ini nanti ada nih tabel data nih berdasarkan wilayah. Ini udah ada jumlahnya, angkanya juga ada berapa jumlah. Boleh dikasih tahu Mas ini supaya mungkin operatornya boleh nggak sih? Kan umum boleh ya? Boleh. Umum boleh. Gitu. Kalau umum tadi website, kalau untuk operator sekolah dia punya akses buat loginnya ya, karena dia untuk mengupdate datanya ya. Verifikasi. Ini sejak kapan sih mulai berfungsi efektif? Ini udah dari akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin udah. Gitu. Nah, makanya sebelum ada kalau yang untuk domisili ini memang baru awal tahun ini gitu. Jadi untuk mendukung ini masalah ATS ini, jadi harus update domisili ya di Perpal PD itu. Iya. Kita cek apakah ada keluhan. Keluhan yang memang cukup. Informasi aja ya. Kita tetap setiap untuk sahabat edukasi, setiap pertemuan kita itu boleh nanya di luar yang materi kita sampaikan ini gitu ya. Iya. Tidak harus terpaku dengan ATS ini. Gitu. Betul. Jadi bisa fleksibel lah kita. Jadi yang sesuai tema dijawab, yang tidak juga dijawab ya. Kita ini kan hanya setiap minggu itu ada informasi yang terbaru. Betul. Ini apa. Jadi gitu. diupdate informasinya. Kelihatannya sudah ada yang bertanya. Ya, oke, bisa dibacakan. Dari Surya Bangkalan. Surya ini orang lama dia nih, Mbak. Langganan. Ya, sepertinya saya kenal ini. Coba disapa. Halo Mas Surya, kapan nih main lagi nih ke Pusdatin nih? Kita badminton lagi nih. Aduh. Pakai bahasa Madura dong. Iya, wah bahasa nggak bisa saya. Pertanyaannya apa dia tuh, Mbak? Pertanyaannya, sekolah asal UPTD SDM Banyoneng. Lauk 2, Kecamatan Geger. Sekolah kami anak putus. Putus apa itu? Putus cinta. Sekolah itu. Ini nggak lengkap nih ya. Coba bisa lebih. Ya. Coba di Terawang kelanjutan dari pertanyaan ini. Itu. Jadi ini ya. Atau bisa kita ini yang apa? Boleh. Langsung. Kalau dia ini ya. Kalau yang bersangkutan berkenan bisa itu dia tuh menjawab itu. Main ke Sumedang. Kemudian
nggak lapor lagi. Jadi apakah termasuk putus sekolah begitu ya? Ya putus sekolahnya apa nih putus sekolah yang terjadi maksudnya putus sekolah mungkin maksudnya di SD itu banyak yang tidak sampai selesai gitu mungkin ya atau putus sekolah. Ini maksudnya kurang jelas juga nih. Oh itu dia. Kayak di bawahnya apa dong nanya? Oh ini dari Tony Magris Tony. ya. Sehat Bang Tony. Waduh, Wah temannya kenal Fajar juga nih ya. Mana? Izin bertanya, di kabupaten kita masih banyak yang verbal data peserta didik, tapi notifikasi terlalu signifikan. Oke, terlalu signifikan tuh apa ya? Nggak agak jenuh. Apakah mungkin maksudnya indeks kemiripan ya? Ya, betul. Jadi Bukan pada memang saat update. kita kan ada indeks kemiripan Standar. itu dibatasin 80 ya. Karena kalau nggak ada dibatasin itu kita nggak tahu nih orang bisa main ganti data orang seenaknya aja Update gitu aja. main up. Jadi namanya sama. Jadi makanya emang harus ada indeks kemiripan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu sepertinya harus memang operator tidak akan bisa update. Jadi kalau misalnya ada masalah yang terlalu signifikan atau indeks kemiripan itu udah kita infokan bahwa silakan coba koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten kota setempat ya. Nanti dinas yang akan berkoordinasi dengan Pusdatin. Karena kan kita juga sudah buatkan ya untuk grup WA tuh dinas. Jadi kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh dinas maupun operator sekolah itu bisa lapornya melalui dinas. Nanti dinas yang lapor ke Pusdatin. Itu atau bisa juga sekarang kita ada call center 177 itu kan juga sama kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh operator sekolah bisa ke call center nanti mereka akan menghubungi Pusdatin karena memang kalau yang indeks kemiripannya atau terlalu signifikan itu operator dinas mau operator sekolah ya kalau dinas memang tidak bisa melakukan perbaikan itu nggak bisa jadi harus Pusdatin yang melakukan kecuali kalau yang memang yang data udah sesuai Dukcapil sama, ya itu nggak perlu ke Pusdatin. Jadi diupdate di edit identitas, datanya sama dengan Dukcapil pusat ya, pasti akan terupdate otomatis. Itu. Oke, kita gantian nih. Setelah lihat di kolom chat, nanti kita cek lagi yuk kalau ada pertanyaan. Ya. Saya coba ke ini komunitas ini ya operator Dapodik nih. Ada komunitasnya. Ada ternyata, belum ini ya, belum follow. Ini pertanyaannya, mohon info bagaimana caranya supaya peserta didik pindahan dari Malaysia bisa keluar NISN-nya. Dari mana? Ini Siswa. dia tapi warga negara Indonesia apa warga asing? negara asing? Oh gitu ya. Ya, jadi Ya. Tapi gini, kalau dari kalau pertanyaannya untuk seperti WNA, ya kalau untuk WNA untuk mendapatkan NISN itu pastikan aja dia ada nomor KITAS. Saat ini kan dia yang dipakai KITAS ya kalau untuk Betul. WNA ya. Jadi kalau nomor KITASnya sudah ada di Dapodik. di Dapodik tuh disinkron ke Perpal PD masuk, ada kan nomor KITAS di Perpal PD itu, nah itu nanti akan diberikan NISN. Cuman memang harus lapor juga ya karena kan nggak keluar otomatis. Beda dengan yang WNI. Kalau WNI selama datanya sudah sesuai dengan Dukcapil, NISN akan diberikan otomatis. Tapi memang nih ini baru info ya. Jadi kita nanti untuk NISN yang terbit otomatis itu yang kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Itu kalau sesuai data sesuai Dukcapil, NISN akan terbit secara otomatis. Tetapi kalau untuk yang di setelah tingkat 6 jadi yang SMP, SMA belum punya NISN. Nah, itu kan kalau secara logika harusnya kan sudah punya karena dari sekolah sebelumnya. Tetapi kalau memang belum punya, itu nanti ke depannya mungkin sekarang sedang kita lagi proses ada menu tambahan di Perpal PD itu untuk pengajuan NISN. Jadi tinggal melampirkan ijazah sekolah sebelumnya. Tetapi tetap harus pastikan data sesuai dengan Dukcapil. Jadi setelah dicek di quality control, datanya udah sesuai nih dengan Dukcapil semua, udah 100%. Nah, nanti diajukan nih untuk dapat NISN dengan melampirkan ijazah sekolah sebelumnya. Nah, setelah di-approve oleh Pusdatin, nanti NISN-nya akan keluar. Ini khusus untuk yang tingkat 7 ke atas ya, tingkat 6 ke atas lah. notifikasinya di email. Langsung. Oh, langsung. Jadi harus melampirkan ijazah sekolah sebelumnya. Gitu. Iya.
Kalau yang putus sekolah itu NISN-nya masih berlaku? Nanti ya makanya kan di Perpal itu kan bisa dicari nanti kita datanya itu kita cari by nama Masih ada di sekolah sebelumnya kan sekolah biasanya. sebelumnya biasanya. Ya misalnya di SD gitu kan, mau masuk ke SMP, belum masuk SMP, datanya biasanya masih ada di SD-nya. Operator sekolah SD-nya yang harus melihat datanya sebetulnya gitu. Di Verval tadi yang pd.data.kemdikbud.go.id/ats itu nanti umum boleh bisa lihat, kemudian operator sekolah juga bisa melihat datanya, dinas kabupaten kota dan provinsi juga bisa melihat semua datanya. Kalaupun dia akan melanjutkan di sekolah yang lain atau daerah yang lain, tetap ya? Nggak ada masalah kan Nggak ada bisa masalah, oke. update data di Iya. Dapodik. Oke, kita bacakan lagi dari kolom chat. Dari bawah dulu ya, mohon maaf. Andeko Kusnando ya, kita agak geser. Untuk hasil unduhan rekap Andeko Kusnando. Salam Pak, saya sudah update data domisili peserta didik. Tapi untuk hasil unduhan rekap peserta didik di aplikasi Dapodik Excel untuk nama ya, nama kelurahan dan nama kelurahan dan kecamatan dan jadi sama. kecamatan jadi sama. Jadi bagaimana? Maksudnya gimana nama kelurahan dan kecamatan jadi sama? Apa? Ada drop down atau bagaimana? Enggak, itu update peserta didik, tapi udah kasih unduhan rekap peserta didik di aplikasi Tapi Dapodik Excel. Dapodik ini ya, bukan di Verval ya? Ya kita kan update-nya ini di Perpal. Bukan di Update Dapodik. domisili itu bukan di Dapodik. Jadi untuk update domisili ini dilakukan di Perpal PD, edit identitas itu. Jadi nanti dimasukkan ada kecamatan, kelurahan atau desa itu. Jangan nyasar ya aplikasinya Iya. di Verval Mungkin PD. saya perlu luruskan dulu. Sebetulnya untuk yang Verval ATS ini kita juga mendorong supaya seluruh operator sekolah. Sekarang kan banyak sekali tuh yang operator sekolah atau dari dinas yang bilang, wah Pak ini Verval PD jadi banyak residu gitu ya. Itu terkendala dengan Verval wilayah yang kita munculkan. Gitu sebetulnya data residu wilayah ini yang perlu jadi PR besar, yang perlu kita validasikan gitu ya, kita verval dulu datanya, harus diinputkan dari jenjang kabupaten, kecamatan, sampai ke desa atau kelurahan. Itu yang perlu jadi PR bersama kita, harus kita kerjakan. Jadi kalau untuk yang residunya banyak di sekolahnya, itu lihat di data si siswanya. Itu per siswa itu harus dicek kembali kevalidan datanya. Untuk pemutakhiran data domisili peserta didik ini dilakukan oleh operator sekolah melalui aplikasi Verval PD. Dan pastikan sesuai dengan tempat tinggal peserta didik saat ini. Jadi sesuai dengan domisilinya. Jadi untuk melakukan perbaikan data ya, jadi yang saat ini di Verval PD-nya masih banyak yang merah residu, terutama di residu wilayah ya. Ini karena untuk mengecek dari wilayah residu anak ini berada di mana, dan untuk pengisian datanya itu harus tetap mengacu kepada data Dukcapil untuk NIK, kemudian nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin sama nama ibu kandung itu harus wajib sesuai dengan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu bisa berupa KTP ataupun kartu keluarga. Terus kemudian setelah itu di bawahnya ada 3 kolom tambahan. Ya, ada 3 kolom tambahan itu untuk mengisikan kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, dan yang ketiga itu kelurahan atau desa. Nah, itu yang menjadi tugasnya teman-teman operator sekolah di sini, kemudian teman-teman operator dinas juga harus mengecek datanya yang masih residu itu harus dibersihkan, harus valid semua. Jadi tugasnya operator sekolah harus mengecek data siswa yang mana saja yang masih masuk residu wilayah, itu harus di-updatekan di Verval PD-nya gitu, di menu edit identitas. Nanti tolong masukkan kecamatannya ya, kemudian kabupaten mana siswa ini berada, kemudian kecamatannya kecamatan apa, dan desa atau kelurahan mana domisili si siswa itu tinggal saat ini gitu. Misalnya dia di kartu keluarganya misalnya masih di Aceh gitu, kemudian sekarang tinggal domisilinya di Depok dan sekolahnya di Depok, silakan
inputkan saja domisili desa dan kelurahannya di Depoknya itu, seperti itu. Jadi itu yang perlu ditegaskan lagi untuk operator sekolah, tolong dilakukan verval PD-nya untuk melakukan perbaikan data residu wilayahnya, seperti itu. Jadi yang terjaring residu wilayah ini bukan semua ya? Semua siswa yang memang masih datanya masih belum sesuai gitu. Jadi sebetulnya sih semua ya. Artinya kalau memang dia belum melakukan perbaikan data pasti masuk residu. Makanya semua operator sekolah harus mengecek lagi di verval PD-nya. Nanti gitu. akan terfiltrasi untuk yang ATS dari situ ya? Ya, nanti di situ akan terlihat gitu. Jadi makanya kita melihat dari datanya itu kalau sudah semua memperbaiki data, nanti akan terlihat yang residu datanya itu, kemudian yang ATS-nya itu nanti akan terlihat. Gitu. Makanya kita sekarang kita mapping benar untuk mana saja siswa yang di daerah mana saja sampai ke titik kecamatan ya, kemudian desa atau kelurahan. Nanti kita sampai tahu betul sampai desa sampai kelurahannya. Siswa itu berada di mana saat ini, seperti itu. Untuk melihat sebarannya di mana daerah mana yang anak tidak sekolahnya tuh cukup banyak gitu. Kita mappingkan dengan titik di mana desa atau kelurahannya sampai sedetail itu gitu. Ada kemungkinan lost kontak nggak tuh? Maksudnya gimana? Ya, yang untuk yang putus sekolah ya, kadang-kadang tidak terdeteksi lagi nih. Tapi kan biasanya kita juga ada di situ ada banyak pilihan. Di verval ATS itu ada pilihannya untuk operator sekolah ini, coba nanti ditolong di ini ya. Dibuka untuk pd.datanya. Di laman pd.data itu bisa dipelajari. Itu nanti pd.data.kemdikbud.go.id/ATS. Nah, di sana kalau operator sekolah itu ada beberapa menu ya. Ini saya coba juga masuk sebagai operator sekolah. Nah, di sini nanti di situ ada beberapa siswa yang memang terbacanya dari kita yang perlu diverifikasi ya. Ini tuh sebetulnya ini data ini kan berasal dari Dapodik gitu ya. Kalau kita sebetulnya di Pusdatin pun tidak ada eksekusi apa-apa gitu. Kita hanya memberikan aplikasi ini, kemudian kita hanya memberitahukan bahwa di data tabel ATS ini ada berapa siswa yang perlu dieksekusi gitu ya. Kemudian kita juga harus menekankan ke operator sekolahnya untuk melakukan perbaikan data siswanya sampai jenjang ke verval wilayahnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, dia ada verifikasi satuan siswa ini juga ada alasan-alasannya. Kalau nanti ternyata di SD-nya Bapak dan Ibu ada siswa yang memang tidak tahu entah kemana gitu ya, tapi datanya masih ada di verval ATS ini, di pd.data.kemdikbud.go.id/ATS, nanti silahkan dibuka. Dipastikan datanya siswa ini itu ada verifikasi status siswa. Di situ ada lulus melanjutkan, ada mutasi atau pindah sekolah, ada melanjutkan ke luar negeri, ada melanjutkan ke pondok pesantren, ada lulus tidak melanjutkan, ada dikeluarkan, kemudian ada mengundurkan diri, ada putus sekolah, ada pilihan hilang, ada pilihan meninggal dunia. Itu nanti tinggal disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di lapangan, seperti itu. Baik, kita jawab pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Nazla Amri. Sekarang ini kalau buka verval semua PD Agak lambat. iya ya. Akan berada di residu karena kelurahan yang kosong. Oh, oke. Perbaikannya melalui Dapodik kan, Pak? Untuk Soalnya perbaikan verval melalui PD verval. juga agak sulit untuk dibuka. Ya. Oke, mungkin untuk saat ini ya, untuk beberapa hari kebelakangan ini ya Mas Edi ya, ada maintenance system dari kita Pusdatin, jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kita gitu ya. Untuk verval itu memang sedang dioptimalkan lagi untuk up lagi seperti biasa, tapi untuk belakangan hari ini masih ada beberapa kendala. Kadang kita juga di pusat juga masih turun naik untuk aksesnya tidak lancar ya. Jadi apalagi di daerah yang memang sinyalnya juga kurang baik di sana gitu. Terus kemudian di vervalnya pun juga sedang
kurang baik gitu ya, jadi mohon maaf. Tapi nanti kedepannya coba kita usahakan secepatnya agar bisa langsung dieksekusi supaya tidak ada masalah lagi dari secara jaringan atau sistem di kita, seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab. Ya, untuk perbaikan tetap di Verval ya, karena di Dapodik itu tidak ada perbaikan data atau perubahan untuk melakukan Verval atau perbaikan data siswa. Gitu. Jadi tetap melalui Verval PD dilakukan oleh operator sekolahnya. Ya. Berikutnya dari Riza Azizatul. Di Verval PD ada residu bagian nama ibu. Namun ketika sudah saya teliti, sudah sesuai dengan nama ibunya di akta maupun di KK, itu bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya nama ibu itu, kita ini kan yang di Verval PD itu acuannya padanannya dengan Dukcapil Pusat, ya kan? Jadi kalau misalnya ketika diketikkan nama ibu masih keluar keterangan data tidak sesuai dengan Dukcapil, artinya harus ke Dukcapil untuk minta update. Jadi biasanya tuh update itu bisa penulisan ya. Contoh misalnya di KK ditulis huruf Y, tapi di data di Dukcapil Pusat itu pakai huruf I. Nah itu berpengaruh juga. Jadi dianggap orang yang berbeda, makanya data dianggap tidak sesuai. Padahal mungkin menurut operator ini udah sesuai. Jadi patokan itu memang benar dari awal, bisa dari KK maupun dari akte. Tetapi kalau ketika data tersebut diinputkan ke Verval PD dan masih muncul keterangan data tidak sesuai Dukcapil, ya artinya harus ke Dukcapil daerah untuk mengupdate. Jadi minta diupdate agar data di Dukcapil Pusat sama dengan yang di KK. Jadi Itu ke baru Dukcapil dulu ya. Setelah terupdate, ketika dia menginputkan data yang sesuai dengan KK, ya baru tidak akan keluar pesan merah. Gitu. Dukcapil Pusat ya? Ke Dukcapil daerah dulu. Oh, Jadi daerah Dukcapil dulu. daerah yang nanti akan mengupdate ke Dukcapil Pusat. Dan satu lagi mungkin kalau memang terlalu banyak perubahannya itu memang tidak bisa diajukan melalui Verval PD. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel perubahan, misalnya dari NIK-nya ada perubahan, itu juga tidak bisa diajukan melalui Verval PD. Yang bisa mengajukan adalah nanti teman-teman dari Dinas Pendidikan setempat, nanti lapor saja ke admin dinasnya, nanti admin dinas yang akan menyampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah kita sediakan antara dinas dengan Pusdatin, seperti itu. Jadi nanti untuk perbaikan NIK nanti kita langsung yang akan mengeksekusi. Kalau memang datanya sudah dinyatakan sesuai dengan data Dukcapil atau sesuai dengan kartu keluarga atau KTP, nanti tinggal laporkan saja ya ke dinas, nanti biar kita coba cek. Kalau memang ternyata bisa diajukan, nanti kita akan updatekan. Gitu. Kalaupun nanti tidak bisa diajukan karena memang terkendala dengan NIK-nya itu berbeda dengan data Dukcapil Pusat, kita akan informasikan lagi ke admin dinas kabupaten kota lagi. Gitu. Jadi nanti untuk permasalahan itu bisa langsung dikoordinasikan dengan admin dinas kabupaten kota. Gitu. Jadi untuk perbaikan NIK atau nama dan tempat lahir misalnya itu tidak bisa diajukan di Verval PD karena terlalu banyak biasanya itu, seperti itu ya maksudnya. Jadi kalau terlalu banyak juga perubahan itu juga dari persennya itu, persentasenya juga akan terkendala, tidak bisa diajukan. Yang bisa diajukan batasannya jadi kalau memang satu variabel saja itu bisa, misalnya namanya perubahan nama misalnya dari M jadi Muhammad, itu mungkin bisa diajukan gitu. Tapi kalau terlalu jauh namanya juga itu tidak bisa diajukan gitu. Yang penting kan kita ada standarnya minimal 80% ya maksudnya. Ya, untuk satu. Iya. Iya, indikatornya itu 80% untuk kemiripannya. Seperti itu. Berikutnya dari Titin Martini, aplikasi Verval PD belum bisa diakses juga. Ya tadi kan sudah Yang tadi disampaikan ya bahwa kita sedang lagi ada pemindahan server ya. Jadi memang jadi mengganggu. Jadi mungkin kalaupun bisa dibuka itu harus di refresh berkali-kali baru bisa. Mudah-mudahan secepatnya udah bisa stabil lagi ya. Ada dari Andre Kusnando, di Verval PD sudah tidak ada residu. Siapa? Andre Kusnando. Maksudnya apa Andre ya? Kusnando. Pertanyaannya apa? Hanya menyatakan di Verval PD sudah tidak ada residu. Berarti udah bagus dong Berarti datanya. ya bagus. Kalau dari situ berarti datanya sudah valid semua, Valid 100%. semua, 100%. Top berarti itu operatornya. Ini dari Junaidi Raffi, misalnya tempat tinggal dan kartu keluarga berbeda karena yang bersangkutan mengontrak. Udah gitu aja. Kan sudah dijelaskan ya, kalau untuk domisili ya. Kalau Mungkin untuk yang ATS itu bisa juga
sesuaikan dengan domisilinya. dengan domisilinya yang Dia saat berada ini, sekarang. yang sekarang. Jadi kalau misalnya dia memang ngontrak, Itu ya yang udah, dicantumkan alamat ya. yang dicantumkan. Gitu. Nanti kan kalau misalnya emang pindah kan ya tinggal diupdate lagi aja. Wah, saya rumahnya udah pindah sini gitu. Nggak ada batasan ya untuk updating. Nah, berikutnya dari Purhadiono, apakah dalam Verval PD ada batasnya berapa kali untuk perbaikan data? Dulu memang Ada batas ada 3 pembatasan kali. 3 kali. Sekarang udah Jadi nggak kalau 3 kali melakukan perbaikan gagal ya udah nggak bisa. Tapi untuk sekarang tidak ada batasan. Tapi poinnya pastikan aja datanya yang diupdate itu sesuai dengan Dukcapil. Itu kan nggak mungkin juga masa update berkali-kali. Jadi harusnya sih cukup sekali sesuai Dukcapil, ya udah nggak perlu update lagi gitu. Kecuali kalau Kecuali misalnya jaringannya. Jaringannya nggak stabil, jadi masih belum berhasil. iya, jadi kalau misalnya penanya sekarang tidak dibatasin, jadi ngupdate berkali-kali ya boleh. Cuman kan kalau kita kok harus sampai berkali-kali kan harusnya cukup 3 kali itu sudah paling banyak ya untuk update data ya. Makanya harus dipastikan aja data sesuai dengan Dukcapil. Karena untuk update itu kan kita sekali update kan keluar semua yang harus diisi. Misalnya nik, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung gitu. Jadi harusnya diisi dengan benar semua. Iya. Gitu. Dari ADFFR, jadi untuk data peserta didik tidak langsung sinkron dari Dapodik, maksudnya apa nih? Sinkron. Ya tetap sinkron. Jadi yang menyinkronkan ya si operatornya. Itu biasanya sinkron 1x24 jam lah untuk update itu. Nih, dari Alia Febrita 333, residu Dukcapil sudah dicek di Dukcapil, tidak ada yang salah. Bagaimana Om Fajar? Siapa tuh? Siapa tuh? Wajar. Alia Febrita. Alia. Maksudnya gimana pertanyaannya? Residu Dukcapil sudah dicek di Dukcapil, tidak ada residu yang salah. Jadi bagaimana? Tidak ada residu yang salah. Jadi udah maksudnya Perbaikan datanya itu banyak nggak? nggak, ngeceknya bukan jangan di Dukcapilnya. Di Dukcapil Dukcapilnya itu pusatnya. untuk untuk memastikan ngecek data udah sesuai dengan Dukcapil itu harus masuk ke profil. Jadi ke profil siswa, di situ ada menu quality control. Nah, di situ tuh untuk memastikan ini data udah sesuai dengan Dukcapil 100% karena ada indikatornya kan, kesesuaian nik berapa persen, kesesuaian nama ibu kandung, kesesuaian tempat tanggal lahir. Nah, jadi ngeceknya di situ dulu nih. Sebelum ke Dukcapil itu pastikan cek di quality control dulu. Jadi tahapan-tahapannya kalau untuk perbaikan data itu masuk lihat ke profil, jadi ada yang gambar orang itu diklik kan keluar tuh namanya, datanya. Nah, nanti cari kolom quality control. Nah, di kolom quality control itu kan ada kesesuaian nik. Kalau misalnya udah Quality control atau integrasi data. kalau udah putih semua udah 100% ya artinya datanya udah benar. Berarti tinggal update mungkin hanya domisili. Tapi kalau misalnya masih ada merah, masih namanya masih salah nih. Nah, itu baru harus melakukan edit identitas atau verifikasi data di Verval PD. Nah, nanti kalau memang udah diisi terus diklik verifikasi berhasil, nah artinya datanya sudah benar. Tapi kalau masih muncul keterangan data tidak sesuai, nah Dukcapil, nah itu baru ke Dukcapil untuk memastikan datanya. Oke. Yang berikutnya ya, dari Devasco. Saya tidak bisa masuk Verval PD, padahal beberapa waktu yang lalu bisa. Setiap login masuk tertulis password dan username salah. Nah, ini, Solusinya gimana? Nah, ini saya nggak tahu nih, dia posisinya apakah sebagai operator sekolah atau operator dinas ya. Itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa login password itu, cek nih di STM, bisa ke menu lupa password gitu. Jadi nanti menu lupa password itu akan mengirimkan password ke email yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya ada keterangan tadi nggak bisa login, ya coba aja cek ke menu lupa password itu ya. Itu kalau untuk operator sekolah ya. Nah, karena kalau mau daftar lagi juga nggak bisa karena kan nicknya udah terdaftar. Jadi memang ke situ ke menu lupa password. Tapi kalau misalnya ini operator dinas, nah kalau misalnya ini operator dinas tidak bisa login, dia milihnya sebagai akses apa. Jadi karena memang nggak semua akses diberikan. Contoh kalau misalnya dia milih sebagai operator PTK, ya dia loginnya hanya di Verval PTK, Verval SP nggak bisa. Tapi kalau dia sebagai operator SP,
atau PD, nah itu bisa. Karena ini kan dia nggak jelas menyebutkan saya operator dinas, nggak bisa login itu. Jadi cuman bilang nggak bisa login ke Perpal, ya harus memastikan dulu dia sudah terdaftar di SDM. Kalau belum terdaftar harus daftar dulu. Kalau sudah terdaftar ya tinggal ke menu lupa password gitu. Ya, harus jelas ya. Iya, karena Mudah-mudahan, dia nggak jelas jadi ya lebih sebagai tepat operator. jawabannya. Dari Winar 58. Siswa atau ortu sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk pengecekan di data siak. Tapi sampai saat ini masih belum bisa diupdate, diedit identitas Verval PD. Sedangkan perubahannya ya hanya satu huruf. Perubahannya hanya satu huruf. Harusnya bisa. Berubah Dilakukan. apa nih? Nama apa Nama kan? siswanya kayaknya itu. Harusnya sih bisa, kalau berarti Kalau kecuali kalau nick satu aja udah nggak bisa. ya kalau Kalau perubahan nama sih huruf bisa itu harusnya. makanya untuk memastikan cek dulu nih. Karena ada pernah kalau kita cek minimal itu 95% ya. Kalau 95% udah dianggap udah lo udah putus. Tapi kalau di bawah 95 emang pasti masih merah. Jadi memang harus diupdate. Contoh, saya pernah update itu cuma ngerubah dari huruf Y jadi huruf I, namanya langsung betul, langsung merahnya yang tadinya tidak sesuai itu jadi langsung 100% valid gitu. Jadi coba dipastikan lagi aja. Kalau memang di Dukcapil penulisannya seperti itu dan masih ada keterangan tidak sesuai, ya harus lapor. Yang benar di Dukcapil Pusat ini penulisannya kayak seperti apa gitu. Ya. Berikutnya Devias Timuriani. Kalau desa atau kelurahan masih disilang bagaimana ya? Mohon maaf tadi saya terlambat. Masih silang ya. Masih residu Oh, kalau masih residu ya berarti kan artinya terus diupdate. kalau masih silang harus diupdate, lakukan perbaikan identitas gitu. Jadi nanti operator sekolahnya yang melakukan update identitasnya. Itu masih silang berarti masih belum valid datanya kan. Nanti silahkan lakukan verval identitas, kemudian masukkan data-data wilayah siswa tersebut sekarang berada di mana. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini yang dari Nazla Amri sudah dijawab belum? Tadi ya, yang sekarang ini kalau buka Verval semua PD akan berada. Oh, udah ini ya. Kita cek yang baru. Dari Winar. Oh, ini yang tadi ya. Masih ada lagi. Sebentar. Dewi ini Dewi sih ada Dewi sih. Itu yang Dewi 76. Dari Dewi Siti 8761. Operator sekolah Pak. Saya operator sekolah, Pak. Tanggal lahir siswa sudah sesuai, tetapi saya lihat di kolom. Nah, jadi ini kalau misalnya dia Diulang dulu pertanyaannya, Mas. dia operator sekolah, tanggal lahir siswa sudah sesuai, tapi saya lihat di quality control tanggal lahirnya tidak pada Dukcapil. Nah, jadi ini artinya harus diedit dulu. Jadi lakukan edit dulu. Kalau terus diklik tuh verifikasi data ya. Kalau misalnya memang dia udah masukkan sesuai Dukcapil, klik verifikasi data. Kalau memang masih keluar keterangan tanggal lahir tidak sesuai dengan Dukcapil, nah artinya tanggal lahir yang di KK-nya si anak tersebut dengan data Dukcapil Pusat ada perbedaan. Nah, ini tetap harus datang ke Dukcapil untuk memastikan yang benar nih tanggal berapa si anak ini gitu loh. Ya, makanya karena kan seperti disampaikan di awal bahwa di Perpal PD itu dipadankannya dengan data Dukcapil Pusat bukan Dukcapil daerah. Jadi kalau KK itu kan dari Dukcapil daerah. Nah, kalau memang di pusat juga udah sama, nggak akan keluar merah. Tapi kalau misalnya ada perbedaannya, tetap akan keluar merah. Nah, solusinya harus lakukan update, perbaikan, lapor ke Dukcapil daerah untuk diupdate nih data di pusat agar sama dengan di KK. Gitu. Ini ada masukan bagus sekali. Dari PDK Jateng Capdin 7. Siang, Min. Izin memberi masukan, mungkin dibuatkan Q&A terkait pertanyaan yang sering ditanyakan. Terima kasih. Silakan direspon. Oke, kita memang udah ada kayaknya sebenarnya question and answer ini. Gitu loh. Cuman memang ya kita Untuk yang pertanyaan live ini barangkali ada seri berikutnya. Jadi benar-benar Oke, nanti bisa kita sampaikan ke manajer ya untuk dibuatkan question and answer ya. Jadi memang
sama sebenarnya kita memang tadinya sebelum kalau mau sharing itu udah diberi info bahwa untuk pertanyaan itu tolong dilengkapi, misalnya dia mau menanyakan masalah NSN, jadi harus datanya lengkap nih. Jadi yang jangan, ini kan rata-rata tanyaannya cuma nanya itu kita nggak tahu. Jadi kalau bisa juga memang ada format, misalnya kayak tadi saya operator sekolah ini, nggak bisa, jadi kan kita tahu nih jawabnya gitu loh. Jadi kalau kayak tadi nggak bisa login, saya nggak tahu nih operator dinas atau operator sekolah, karena kan memang akses itu kan diberikan kepada operator sekolah, operator dinas, operator pusat juga gitu. Jadi harus jelas gitu. Jadi kita juga jawabnya nggak usah nanya lagi nih. Jadi kayak formatnya kita ada kayak misalnya saya ada NSN ganda, ya jangan cuma dibilang NSN ganda, disebutin nih NSN-nya berapa gitu. Nanti mungkin kedepannya ya berikutnya bagus kita bikin kesepakatan ya. Ya kita buat question and answer sama formatnya pertanyaan ya. Jadi lengkap gitu. Ya kalau kasusnya seperti apa ya bisa. misalnya dia mengenai peserta didik, ya berarti yang harus dicantumkan adalah NSN, nama itu dan nama ibu kandung. Terjadi lagi nih, Suci Herda. Nama. Bagaimana pengurusan NISN ganda Pak? Satu NISN ada 2 siswa yang beda sekolah tapi nggak dicantumin. Nah ya itu kan. Padahal kalau jadi nggak bisa langsung selesai. Kalau dia sebutin gitu. Pak, nih saya di NSN ganda kosong, kita langsung gitu kan. eksekusi nih. Langsung kita cek. Kita cek, nih ganda. Kalau gini nanyanya kayak, nah kan jadi ditanya lagi sama kita, NS-nya berapa? Nah dia baru ketik lagi, jadi 2 kali kan. Oke, ini ada yang baru lagi. Besok kita cantumkan di caption ya formatnya, pertanyaannya ya. Berikutnya dari mana ya? Bentar ya. Bentar dulu, sabar ya. Dewi Siti lagi tuh. SMP Ali Syad Tegal. Karena dari Verval PD susah akses, jadi saya update data kelurahan di aplikasi Dapodik. Nah, setelah sinkron ternyata residu kelurahan berkurang, Pak. Apakah tidak apa-apa lewat aplikasi Dapodik saja? Ya kalau misalnya memang itu residu berkurang ya nggak apa-apa juga sih. Cuman intinya gini, kalau untuk selama patokannya kan kita lihatnya di residu ya. Verval PD. Di residu. Kalau ternyata masih silang domisilinya, ya artinya ya harus diupdate lewat Verval PD. Ya. Tapi kalau misalnya sudah hijau, udah valid, ya nggak perlu diupdate, bisa diabaikan aja gitu. Ini hanya untuk yang masuk residu aja di Verval PD-nya. Yang X-nya, centang merahnya di kolom wilayah. Berikutnya, kelurahan. Oke. Alan UY2, waktu mau merubah nama ibu kandung yang datanya berasal dari SMP terbaca di Verval apa nih? Yang seharusnya Fatimah. Apa nih? FA. Yang seharusnya Fatimah. Ya itu bisa sebetulnya kan tinggal diupdate saja, diajukan di lewat Verval PD, edit identitas. Selama data yang diajukan di Verval identitas itu sudah sesuai dengan data Dukcapil, itu pasti bisa diajukan. Jadi tinggal di approve gitu ya. Oke ya. Berikutnya nih, dari Dewi Siti 8761 lagi, izin bertanya lagi. Apa bisa nama orang tua di kartu keluarga itu dicantumkan gelarnya, Pak? Misal Asmi Hayati SPD gitu. Ya itu sih ya kan maksudnya di mana, di kartu keluarga. Itu tergantung ketika dia ke kelurahan atau kecamatannya ya. Kalau misalnya memang karena gelar itu ada yang dicantumkan, ada yang dan tergantung di, kalau memang di Dukcapil pusat penulisannya lengkap dengan gelar, ya ketika dia mengedit nama ibu kandung ya harus dicantumkan gelarnya di Verval PD itu. Tapi kalau memang tidak ada gelarnya, ya artinya, jadi kadang ada nih ketika diketik pakai gelar,
padahal namanya udah sama nih ya, tapi keterangannya tidak sesuai Dukcapil. Tapi begitu gelarnya dihilangkan, baru dia sesuai. Nah, artinya di Dukcapil Pusat penulisan nama orang tua tidak menggunakan gelar. Itu. Ya. Jadi kalau minta di keluarga, kartu keluarga dicantumkan gelarnya, ya itu tergantung ketika dia daftar di kecamatannya ya, waktu keluar kartu keluarga itu apakah dengan gelar atau tidak. Nah, nanti di Dukcapil Pusat juga sama, apakah ditulis dengan gelar atau tidak itu. Nah, kalau misalnya kan bisa dicoba nih, diketik lengkap dengan gelar, valid tidak nih. Kalau nggak keluar warna merah, ya artinya memang di Dukcapil Pusat ada gelarnya. Tapi kalau masih keluar merah, terus dicoba lagi, dihilangkan gelarnya, bisa valid. Nah, berarti di Dukcapil Pusat nggak pakai gelar namanya. Gitu. Ya. Jika sudah mengupdate data siswa di Dapodik termasuk alamat kelurahan, kemudian melakukan sinkronisasi Dapodik, apakah akan berpengaruh di status residu data peserta didik di Verval PD? Harusnya akan berpengaruh kalau misalnya sudah dilakukan update data ya, artinya akan berkurang residunya gitu. Jadi yang tadinya silang-silang merah itu akan hijau semua gitu. Ya, lanjutannya, alamat di Dapodik dan Verval PD apakah harus sama? Misalnya yang memiliki alamat domisili berbeda dengan yang ada di KK atau KTP. Ya harusnya alamat sama ya, antara Dapodik dengan Verval PD itu kan satu data ya, nggak bisa masa berbeda. Jadi mana nih yang mau digunakan? Jadi contoh mungkin untuk kasus yang rumahnya ngontrak, ya kalau yang rumahnya ngontrak tapi dia punya memang ada KTP, ya disesuaikan dengan yang di KTP aja sih gitu. Jadi domisili itu ya sesuai dengan KTP ya isinya ya. Jadi kalau misalnya dia walaupun kontrak ya di KTP alamatnya ini yang dimasukkan di input di Verval PD itu alamat yang sesuai dengan KTP jadinya. Jelas ya, semoga ya. Ini masih ada. Bentar dulu. Dari Endro Cesar Suryono, data dukung untuk Verval PD menggunakan fotokopi apa asli berkasnya? Apa asli berkasnya? Oh, scan asli aja ya. Itu di scan ya, jadi bukan misalnya. Bukan di fotokopi. Ya, bukan fotokopi ya, di scan asli ya. Dari Listina Endarwati, di Verval PD data sudah sesuai di KK, tapi kenapa masih data salah? Ya itu sama kan, kalau selama masih muncul merah data dari Dukcapil, ya artinya harus ke Dukcapil untuk memastikan itu. Jadi di KK itu belum tentu kan, kita udah selalu sering sampaikan bahwa data di Verval PD ini dipadankan dengan Dukcapil Pusat, bukan Dukcapil daerah itu. Ya. Sebentar ya. Berikutnya, mau merubah nama ibu kandung yang datanya berasal dari SMP terbaca FA pada Verval, setelah diproses perubahan nama ibu kandungnya menyesuaikan kakak tapi tidak bisa. Sedangkan data yang lain sudah sesuai. Ini kayaknya harus dilihat NIS-nya juga ya. Artinya kan dia bilang data dari SMP. Jadi bisa jadi seperti ini. Kadang kalau misalnya ada siswa yang dari MTS ke SMA, ya kan? Nah, di MTS itu nama ibu kandung ditulis biasanya Umi atau apa gitu ya, Uminya siapa, Uminya Pajar, Uminya Yudi gitu. Nah, ketika dia masuk ke SMA kan pendataannya tidak tarik data tapi diinput manual. Nah, itu dibenarkan nih sama si operator SMA, diketik nama ibunya yang benar, sinkron ke Verval PD. Nah, yang mengakibatkan NISN-nya nggak akan muncul, padahal dia udah punya NISN. Gitu loh. Itu karena ada terjadi perbedaan data yang dinarsip. Nah, harusnya sebenarnya kalau saran saya untuk input data dari sekolah yang di luar Dapodik, atau di luar Dapodik artinya yang dari sekolah madrasah itu diikutin datanya aja. Jadi kalau misalnya dia nama ibunya ditulis Umi, ya tulis aja di Dapodiknya Umi selain sinkron, nanti pasti NISN-nya akan keluar. Nah, baru setelah itu baru lakukan perbaikan di Verval PD. Jadi untuk perbaikan itu saran saya harus dilakukannya di Verval PD, bukan di Dapodik. Di Dapodik artinya isi aja data yang sesuai.
dengan data yang dia ada sekolah sebelumnya. Itu karena banyak kasus ya seperti itu. Jadi karena di update di Dapodik datanya begitu ketika sinkron ke Perpal PD ini dianggap siswa yang berbeda dengan data yang lamanya, kan ada perbedaan nih. Jadi NISN kadang tidak muncul seperti itu. Nah, tapi biasanya ini terjadi untuk yang dari sekolah-sekolah madrasah ke sekolah umum. Kalau yang untuk sekolah yang dengan pendataan Dapodik sih tinggal tarik datanya aja, kelar. Ini ada kelanjutannya dari institusi dan kontrakan LPSN. Nah, nanti kita mau ngecek nih yang terlewat ya, yang di awal-awal tentu ya. Jam berapa ya? Nah, ini dari sebentar, ini tadi Ibu Suci, pertanyaannya yang mana tadi ya? Ya boleh Mas Haji. Jadi boleh ke atas ya. NISN ganda nomornya sudah ada nih. 01174. Ya, di sini tuh di atas nama Ayu Septi Maulani dan Yesi Putri Laina. Ini memang beda siswa. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini NISN satu NISN digunakan oleh dua orang yang berbeda. Ya, memang solusinya adalah salah satu ini akan diberikan NISN baru gitu loh. Tuh. Jadi ini untuk yang SDN Sukamantri ini si Yesi Putri Lalina akan kita berikan NISN baru. Begitu ya? Ya, untuk yang beda orang ya. Tapi kalau ada kasus misalnya NISN ganda dengan data yang sama dan sama-sama aktif, itu bisa dilakukan di pengeluaran siswa tercatat ganda di Perpal PD sekolah oleh operator sekolahnya. Gitu. Jadi intinya dikeluarkan secara paksa ya oleh operator sekolah yang sekarangnya. Ya. Apakah masih ada lagi yang terlewat? Sepertinya takutnya yang dari awal sekali ya. Tapi Tadi yang Ibu Suci udah ya, udah diupdate ya. Nah ini apa nih? Tony sudah terjawab belum ya? Udah. Ya. Lagi skip lagi. Terakhir ya Suci itu ya, Suci Herda. Itu yang atas. Udah tadi Oh, sudah, oke. Ya, setelah itu ya. Mohon maaf ya kalau ada yang terlewat ya. Mungkin besok kita buat format supaya ini mekanismenya lebih tersusun lagi, jadi nggak ada yang terlewat ya. Kita cek dulu ya. Nah sudah ya. Mudah-mudahan sudah terjawab semua. Ya terakhir yang Suci tadi ya, udah dieksekusi ya. Baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu operator sekolah yang sudah berpartisipasi hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan yang sejenis ya. Sehingga bisa menjadi rujukan ini untuk menyelesaikan masalah data pendidikannya. Baik, silakan disimpulkan Mas Fajar dan juga Mas Yudi. Ya. Terkait tema hari ini juga ya. Ya, mungkin yang tadi sudah kita bahas bersama ya, untuk masalah profil ATS ini yang perlu ditekankan untuk para operator sekolah di sini harus mengecek data profil PD-nya ya, supaya datanya itu dilakukan perbaikan data atau verifikasi validasi sampai ke tingkat desa atau kelurahannya si siswa tersebut. Jadi nanti di profil PD-nya dilihat kalau memang masih ada residu yang masih merah-merah itu di wilayah desa atau kelurahan, itu segera dilakukan verifikasi validasi data diajukan oleh operator sekolahnya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Prayudi? Ya, kalau saya untuk menambahkan yang untuk di masalah itu ya, untuk edit identitas itu, jadi untuk perbaikan data identitas itu pastikan saja tuh data sesuai dengan Dukcapil. Nah, kalau kita ngomong Dukcapil di sini, acuan kita lah Dukcapil pusat. Jadi harus mengacu dengan data yang ada di Dukcapil pusat. Kalau ketika Bapak Ibu input data dan masih keluar pesan merah data dari Dukcapil, nah itu harusnya memang harus ke Dukcapil, untuk mengupdate datanya. Ya, Baik. itu saja. Dari Pas ya, kurang ya. lebih 1 jam ini kita. Ya. Tadi agak telat jadi kita sekarang Ya, agak lumayan mundur. lebih banyak nih dari kemarin. Iya. Tapi memang penting dirangkum dalam sebuah bentuk Q&A ya. Ya. Jadinya Oke. yang terluput Jadi Lebih cepat nanti ke juga depan kita buat seperti itu. Jadi ada
Format. question answer sama format untuk pertanyaan nih gitu. Jadi mereka ngetiknya nanti ketika nanya udah tahu nih, saya mau Bertanya nanya apa, masalah yang disiapkan NSN. apa aja gitu Ya, kan. jadi kayak misalnya NSN ganda dia harus siapin Kira-kira NSN nama. Ya. Disertakan Google Form juga kali ya. Supaya lebih Apa? cepat juga. Jadi nanti sebelum kita siaran untuk yang minggu depan tuh udah ada nih. Ini untuk nanya masalah NSN formatnya ini, masalah nanya PTK formatnya ini gitu. Ya kalau di luar itu ya intinya harus jelas saja. Maksudnya sebutkan nama terus dari mana gitu sih. Jadi kita Dan nggak usah. kalau ada yang tertinggal, nih, masih ada yang tertinggal nanti juga bisa dijawab berikutnya gitu ya. Ya, itu. Jadi kita juga tahu nih kayak tadi kan nggak bisa login ke Perpal. Kita nggak tahu nih operator sekolah apa operator dinas. Jadi dia harus kena memperkenalkan juga saya si Yudi dari operator sekolah SD ini gitu. Ya, penting soalnya ya. Ya, jadi kita juga bisa tahu Satu lagi mau nambah nggak? apa tuh tanyanya. Winar 58, sebenarnya proses updating di Dukcapil ke pusat dalam range berapa lama? Karena sebelumnya kami pernah ada PTK yang masuk residu karena ibu kandung salah. Tetapi hasil updating itu sampai sebulan lebih. Jadi kalau tanya sebenarnya kalau saya ambil contohnya yang DKI ya, yang DKI itu ada yang update nick ya. Dari nick lama ke nick yang baru itu sih 3 kali 24 jam ya, 3 hari ya. Ya mungkin setiap daerah berbeda-beda ya Mbak ya. Itu untuk update-nya ada yang mungkin lama ini. Aduh, itu yang menyertakan EDSN menyusul pas kita sudah mau Close. closing ya. Ya. Coba bisa sedikit aja Mas Naya ini. Terbaca atau tidak? Siapa? Ya itu kenapa? Ya. Belum memiliki akte lahir juga kakak, namun sudah memiliki NISN. Jadi merah, apakah nantinya akan berpengaruh untuk jenjang berikutnya? Pasti berpengaruh. Berpengaruh itu. Karena kan kita juga mengacu kepada data kependudukan. Siswa ini harus punya akte kelahiran atau kakak. Jadi artinya gini, kalau masalah yang Pak Hasan apa tuh Besak, apa tuh? Hasan Pak Hasan Beseks. itu, ya, Beseks itu nanti harus memastikan siswanya itu harus memiliki dokumen kependudukan yang jelas gitu ya. Nanti siswanya itu harus diarahkan atau orang tuanya itu harus diarahkan bahwa siswanya itu harus atau wajib memiliki akte kelahiran ataupun kartu keluarga. Karena nanti untuk pendataan selanjutnya siswa itu juga harus valid juga datanya dengan data Dukcapil gitu ya. Jadi nanti tinggal dikoordinasikan dengan orang tuanya agar orang tuanya itu mengurus data kependudukannya seperti itu. Itu NSN-nya juga menarik. kurang lengkap, cuman kosong-kosong. Oh, di bawahnya diulang. Berapa coba sebutin Ji? 0115. 011 Siti Fatimah Sapitri. Oh, bukan ya? Itu. Yang Hasan itu Siti Fatimah Sapitri. Dia udah punya NSN, tapi memang kalau dicek Iya, oleh iya, kontrol iya. nih, nah jadi. Iya, harus Karena ini kan punya. dulu kan NSN keluar sebelum pakai nick ya. Jadi Iya. dia dapat Sekarang kan NSN. sudah semakin kita Nah, padankan ini dengan Dukcapil, sebenarnya ya semakin tinggal lakukan di perbaikan identitas saja kan pasti dia punya kakak nih, diminta belum, kakaknya. dia belum punya kakak itu. Hah? Nggak punya tuh. Belum memiliki akte kelahiran juga kakak. Jadi tetap harus ke Dukcapil, Iya. harus dulu lah artinya. Masalah ini Karena harus nanti ke orang tuanya. bermasalah ke Iya. depannya walaupun memang NSN-nya ini bisa ya dipakai cuman kan datanya nggak valid Dukcapil. Iya. Ya. Sultan Bilondatu. Kita tambah lagi. Saya Sultan Bilondatu, operator emis. Kenapa masuk di Verval PD nggak bisa? Terus kenapa mau tarik siswa pindahan dari Dapodik ke emis tidak bisa? Ya, kalau misalnya untuk itu kan pendatanya dia pakai pendataan emis ya. Berkoordinasi dengan Kanwil tuh ya. Kalau untuk mentarik sudah tarik data tapi datanya nggak masuk, itu coba koordinasi dengan Kanwil Kemenak ya. Gitu. Iya, untuk agar masuk ke server integrasinya. Gitu. Kalau untuk yang sekolah madrasah ya. Ini banyak yang setuju nih dibuatkan format ya. Jadi insya Allah kedepannya kita Ya, lebih Sip, udah. rapihkan lagi. Jadi yang nanya juga udah tahu, oh, harus Iya. tanya formatnya Ah. seperti ini, nih, mau nanya mengenai NSN, mau nanya mengenai NUPTK gitu. Ada juga yang kapan lagi ada podcast. Kita jadwalnya sebulan insya Allah 2 kali ya, minggu pertama dan ketiga. Hari ini tanggal 1 minggu pertama. Nanti ada Insya Allah lagi. minggu depan dijadwalkan di hari Rabu tanggal 15. Ya.
Februari Jadi 2023. catat aja itu tanggalnya. Siapkan pertanyaannya Ya, betul. seputar data pendidikan ya. Apakah Verval PD, PTK, NU apa? NPTK. NPTK. Ya, ini insya Allah datanya masih bisa diputar-putar ulang. Ya. Tapi kalau Ya. untuk lebih jelasnya akan ya diupayakan Ya, ya, nanti kalau bisa ada dijawab di format komen kali tertulisnya ya. Begitu, baik. Terima kasih banyak teman-teman dari Klinik Data Pendidikan sudah bersedia menjawab pertanyaan sampai pukul 15.20 ini. Mudah-mudahan ini jadi amat jariah teman-teman semua ya. Terima kasih Mas Yudi, Mas Fajarudin, Mas Aji, dan Mas Ajar, juga semua teman-teman Klinik Data Pendidikan yang nggak bosan-bosan untuk memberikan layanan ini ya, ekstra ini ya, untuk menjawab langsung pertanyaan teman-teman operator sekolah di seluruh Indonesia. Kita pamit ya. 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 Sampai jumpa semua, sehat Sampai jumpa selalu. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.